Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Risalah Rasul yang dirahmati Allah. Hari ini, kita akan menyajikan sebuah kisah yang unik dan mengejutkan dari seorang jemaah haji asal Indonesia. Bayangkan, dalam sebuah momen yang suci, di tengah-tengah ratusan ribu jamaah sedang menjalankan ibadah haji, kepala pria ini tiba-tiba berubah menjadi kepala anjing. Bagaimana mungkin hal ini terjadi di tanah haram? Cahaya matahari yang begitu menyengat di kota Mekah, seakan membakar segala sesuatu yang ada di sana. Seorang pria bernama Haji Dharma dari Indonesia, berdiri dengan penuh hikmat setelah menjalani serangkaian ibadah. Meski yakin akan pengampunan, pikirannya mulai dihantui oleh kejadian aneh. Orang-orang menatapnya dengan ketakutan dan menghindarinya dengan wajah penuh kengerian. Dharma bingung, tubuhnya tak berubah, wajahnya sama seperti biasa. Lalu ia memutuskan untuk kembali ke hotel. Setiba di sana ia langsung berdiri di depan cermin. Ia tertegun menyadari bahwa wajahnya tetap sama. "Kenapa mereka semua takut padaku?" gumam Dharma, kebingungan. Ketakutan orang lain semakin membuatnya bertanya-tanya. Saat berada di Masjidil Haram, Dharma tidak tahan untuk bertanya kepada seorang jemaah yang tampak ketakutan melihatnya. "Apa yang terjadi? Kenapa kau takut padaku?" tanyanya gemetar. Sang jemaah tergagap, mengungkap bahwa kepala Dharma mirip kepala anjing. Dharma terpaku, dan wajahnya langsung pucat. Ia masih belum percaya akan jawaban yang baru saja ia dengar. Saat ia berada di kamar hotel, perkataan sang jemaah masih menggema di kepalanya. Malam itu, Dharma tak bisa tidur, terus bertanya-tanya. Lalu, ia teringat sesuatu dari masa lalu di kampung halamannya. Dharma adalah seorang penjual daging sukses, namun ada satu peristiwa yang selalu menghantuinya. Di pasar kampung, persaingan ketat antara dirinya dan Budi, penjual daging jujur dan rajin. Dharma, dengan ambisinya, merancang rencana busuk untuk mengalahkan Budi dengan menyelipkan daging anjing di antara dagangan Budi. Keesokan harinya, Dharma yang sudah memiliki niat untuk menjebak Budi, ia pun menghubungi pihak dinas kesehatan agar turun ke lapangan untuk melakukan razia terhadap para pedagang. Akhirnya karena situasi tersebut sudah dikondisikan dengan begitu rapi, dan pihak dinas kesehatan pun menemukan daging anjing di toko Budi. Semua terkejut dan marah, Budi tidak bisa membela diri dan akhirnya tokonya ditutup. Dharma berhasil merebut pelanggan Budi, menjadi penjual daging terbesar di kampung. "Mungkinkah semua ini terjadi karena dosa-dosa saya di masa lalu?" tanya Dharma dalam hati, terduduk lemas, membayangkan perbuatannya yang keji. Setelah menjalani rangkaian ibadah haji, Dharma pulang ke Indonesia dengan perjalanan fisik dan spiritual yang penuh penebusan. Setiba di tanah air, Dharma langsung menuju rumah Budi, yang tampak kusam dan jauh dari kesan bahagia. Budi, yang telah keluar dari penjara, tak bersemangat saat Dharma mengetuk pintu. Namun, Dharma tidak dapat menahan diri. Ia memeluk Budi dengan gemetar, meminta maaf atas perbuatannya yang salah. "Budi, aku telah menjebakmu dengan daging anjing itu. Semua ini salahku. Aku sangat menyesal," ucap Dharma, memperlihatkan keberanian untuk mengakui kesalahan yang pernah ia lakukan. Dia bahkan mengeluarkan sejumlah uang, setengah dari seluruh hartanya. Semua itu ia serahkan kepada Budi sebagai bentuk permintaan maaf darinya. Ia berharap dengan modal tersebut, Budi dapat membuka kembali usaha yang pernah ia jalani tempo dulu. Budi terdiam, mencerna kata-kata itu dengan kesedihan dan kemarahan yang terpancar dari wajahnya. Dharma tidak berhenti di situ. Ia mengakui kesalahannya kepada semua orang. Budi terkejut, namun mulai memahami kesungguhan Dharma. Meskipun rasa sakit dan pengkhianatan masih ada, tapi Budi melihat ketulusan dalam diri Dharma. "Apa yang kau lakukan padaku memang kejam, tapi aku menghargai keberanianmu untuk mengakui kesalahanmu dan mencoba menebusnya," kata Budi. Dharma hanya dapat mengangguk, sambil meneteskan air mata. Dengan pengakuan Dharma yang tersebar di kampung, banyak yang terkejut, namun juga memuji keberaniannya. Budi akhirnya membuka kembali tokonya, sementara Dharma menjalani hidup dengan kesadaran akan kesalahannya dan tekad menjadi pribadi yang lebih baik. Meski rasa bersalah masih menghantui, ia merasa beban di pundaknya mulai berkurang. Dharma tahu bahwa jalan penebusan masih panjang,
namun ia siap menjalani setiap langkahnya dengan ketulusan dan kesabaran. Suatu malam, setelah sholat Isya dan memohon ampun atas semua dosa-dosanya kepada Allah, lalu Dharma tertidur hingga membuat dirinya bermimpi. Dalam mimpinya itu, ia mendapati dirinya berada di tengah-tengah padang pasir yang luas dan wajahnya dipenuhi cahaya. Wajahnya yang dulunya terlihat seperti kepala anjing, kini berseri-seri, memancarkan kedamaian dan ketenangan. Suara lembut terdengar dalam mimpinya, membuatnya tersentak bangun dengan keringat dingin membasahi wajah dan seluruh badan. Semenjak mengalami mimpi tersebut, Dharma mulai merasakan ada ketenangan baru dalam hatinya. Dharma pun melanjutkan usahanya, meski dagangannya tidak sebanyak dulu. Ia menerima dengan lapang dada, bersyukur atas setiap pelanggan yang datang. Kehidupannya lebih tenang dan damai. Berkah dan ketenangan yang ia rasakan jauh lebih berharga daripada uang dan kesuksesan yang ia dapati dengan cara yang haram. Terlepas dari kebenaran kisah tersebut, apakah itu benar kisah nyata atau hanya sekedar cerita yang dikarang? Namun, jangan sampai membuat kita patah semangat untuk mencari rezeki yang halal. Karena, setiap perbuatan seseorang akan mendapatkan balasan dari Allah. Walaupun dosa yang pernah kita lakukan sangat sepele dan kecil. Tapi ingatlah, sekecil apapun dosa yang kita lakukan tetap akan ada balasannya di hadapan Allah. Dalam sebuah kisah tasawuf, pernah diriwayatkan akan kisah yang serupa. Syekh Ali Zainal Abidin adalah cicit Nabi Muhammad. Dia heran saat itu ketika melihat begitu banyak orang melakukan tawaf. Siapakah mereka yang tawaf itu? Tanya Ali Zainal Abidin kepada Abdullah bin Umar bin Khattab. Mendapat pertanyaan itu, Abdullah bin Umar hanya menundukkan kepala dan terdiam, tak menjawab sepatah kata pun. Ali Zainal Abidin semakin penasaran, dia pun bertanya hingga 3 kali, karena Abdullah Umar tetap tak menjawab. Wahai saudaraku Abdullah bin Umar, siapa sesungguhnya mereka yang tawaf itu? Saya benar-benar ingin tahu, desak Ali Zainal Abidin. Melihat keseriusan cicit Rasulullah yang ingin tahu, siapa mereka yang tawaf itu, akhirnya Abdullah pun menampakkannya dengan ilmu kasyaf. Kasyaf adalah ilmu menyingkap tabir kegaiban. Ilmu ini hanya dimiliki para kekasih Allah, atau mereka yang suka selalu riyadah, menyucikan lahir dan batinnya. Jika begitu, maaf sekarang pejamkanlah mata baginda, pinta Abdullah kepada Ali Zainal Abidin dengan penuh karomah. Dan ketika matanya terpejam, dengan secepat kilat Abdullah bin Umar mengusap wajah Ali Zainal Abidin dengan ilmu kasyaf. Seketika itu tersingkaplah tabir kegaiban. Seketika itu pula Ali Zainal Abidin terperanjat kaget, sangat kaget. Begitu membuka matanya, terlihat orang-orang yang tawaf itu jadi berkepala dan berbadan binatang. Mereka ada yang berbadan dan berkepala anjing, serigala, harimau, singa, buaya, ular, serta binatang-binatang semacamnya. Astagfirullah. Mengapa orang-orang itu berwajah menyeramkan? Berwajah binatang, ungkap Ali Zainal Abidin. Secara seketika, Syekh Abdullah bin Umar pun menjelaskannya dengan rinci sesuai penglihatan mata batinnya. Bukan mata lahiriahnya atau panca indera. Menurutnya, orang-orang yang tawaf terlihat berkepala binatang itu karena ibadahnya hanya menuruti hawa nafsunya dan untuk dibangga-banggakan. Sesuai sabda Rasulullah, akan datang suatu masa yang dialami manusia yaitu, orang kaya dari umatku yang melaksanakan haji, niatnya karena wisata, orang kalangan menengah niatnya karena ria dan sum'ah, dan kaum fakir di antara mereka niatnya karena untuk meminta-minta. Ria itu pamer, jika ditilik dari bahasa milenial sekarang, semata buat ngonten. Sum'ah adalah sikap atau sifat gemar menunjukkan amal perbuatan kepada orang lain. Serupa dengan ria, harapannya untuk mendapat sanjungan dan pujian dari orang lain, bukan mengharap ridho Allah semata. Tidak ikhlas, hanya menonjolkan ria dan sum'ah. Ria dan sum'ah itu merupakan syirik kecil. Maka ditampakkanlah orang-orang yang tawaf itu, badan dan kepalanya berupa binatang. Karena mereka datang di tanah suci tidak dengan kesucian hati dan kejernihan pikirannya. Tapi orang-orang itu penuh nafsu dalam menjalankan ibadah. Dalam beribadah, orang-orang itu hanya penuh nafsu, tidak peduli menyakiti orang lain dan tidak mau tahu uang dari mana yang telah ia dapati untuk berhaji. Tidak peduli menginjak atau menyodok jamaah lain dalam beribadah. Perilaku kebinatanggannya yang ditonjolkan, bukan kemanusiaannya, ungkap Syekh Abdullah. Berdasarkan kisah berikut, semoga membuat kita semua semakin mengerti dan paham.
Mengapa di antara mereka calon haji setiap tahunnya ada yang ngomel-ngomel ketika gagal berangkat akibat pemangkasan kuota? Malah di antara mereka bukan sekadar ngomel-ngomel, tapi marah-marah, mencela, memaki-maki, dan memfitnah pihak lain. Maaf, mungkin orang-orang itu mulai ditampakkan wajah aslinya sebelum di tanah suci, naudzubillah. Semoga cerita ini membawa hikmah yang mendalam, mendorong kita untuk hidup dalam kejujuran dan menyadari bahwa setiap tindakan kita memiliki konsekuensi. Kebenaran hanya milik Allah, dan kesalahan hanya milik diri sendiri. Sampai jumpa dalam cerita-cerita lain yang penuh hikmah.